Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini dikutip dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai ayat 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Thomas dicap sebagai orang yang kurang percaya karena ingin bukti alias melihat langsung bekas luka-luka pada tangan Yesus. Thomas tak percaya pada cerita murid lainnya bahwa Yesus hidup kembali dan bangkit dari kubur. Namun, jika kita baca Injil dengan seksama, Thomaslah yang pertama kali berani mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. "Ya Tuhanku dan Allahku." Itulah pengakuan iman Thomas tatkala Tuhan menampakkan diri dan meminta Thomas untuk mencucukkan jarinya pada bekas paku di tangannya. Kata-kata Thomas ini jugalah yang kemudian dilestarikan dalam liturgi Ekaristi dan selalu diucapkan ketika menghormat pada roti dan anggur saat diangkat dalam konsekrasi. "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak sedang menghormati roti dan anggur, tetapi kita sedang memandang dan menghormat tubuh dan darah Yesus yang dikurbankan bagi kita. Melalui tubuh dan darahnya, dosa manusia ditebus dan diselamatkan. Tetapi, setiap kali kita merayakan Ekaristi, sejatinya kita diingatkan untuk mengakui dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Dia tidak hanya menjadi penebus dan penyelamat di masa dulu, tetapi hadir juga di masa kini. Semoga iman kita semakin diteguhkan bahwa Ia sungguh penjamin dan penyelamat. Mari kita menundukkan hati di hadapan Yesus sambil menyatukan pengakuan iman kita. "Ya Tuhanku dan Allahku." Selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin.